Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya Kang Ben. Saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana kita mencari sertifikat halal, kemudian masa expired dari sertifikat itu, kemudian produsen, ya kan, dari bahan baku yang diragukan. Artinya bahan baku yang diragukan itu adalah bahan baku yang non nabati, yang memang melalui proses sebelumnya atau bahasa mudahnya pabrikan lah, yang kita sendiri tidak membuat, ya. Nah, caranya bagaimana? Ada dua web, ya. Yang pertama web yang dari BPJPH, yaitu Info Halal Go ID, cari, ya. Kebetulan saya sudah simpan di tampilan sini sehingga tinggal klik saja. Nah, tampilannya seperti ini: pencarian sertifikat halal, temukan data dan informasi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada filter. Nah, ini ada 6 ya. Ada 6 isian untuk filter. Ini saran saya tidak perlu diisi semua ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan mesin pencari dalam mencari produk yang atau bahan yang kita inginkan. Ya, kalau ini semua diisi ya nanti akan lebih lama dan bisa jadi malah tidak ketemu. Kenapa? Karena isian kita mungkin belum sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kenyataan itu misalkan nih kita mengisikan nomor sertifikat yang kita dapatkan dari Google misalkan. Nah, ternyata nomor itu nggak ada gitu kan, malah menyulitkan. Nah, sama aja misalkan kita sebagai manusia ini kalau tiba-tiba diberondong dengan 6 pertanyaan langsung kan juga bingung jawabnya gitu. Nah, maksudnya begini, PO yang saya dampingi itu saya tekankan untuk bahan-bahan yang non nabati, yang bukan nabati, dan kemudian melalui proses sebelumnya atau pabrikan itu agar mencantumkan merek. Contoh, ada gula kristal atau gula pasir, itu kan ada beberapa merek, ada Gulaku, ada apalagi gitu ya. Nah, PU itu menggunakan yang mana gitu. Nah, misalkan Gulaku ya, saya contohkan Gulaku saja. Nah, cukup kita masukkan di di kolom nama produk ya, kita masukkan. Yang lain gimana Pak? Yang lain nggak perlu ya. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kita dalam pencarian. Walaupun pada akhirnya nanti tidak spesifik, tetapi paling tidak kita bisa cepat gitu dalam menemukan bahan yang akan kita cari. Klik cari, nah di bawah sudah muncul. Nah, muncul, kebetulan ini hanya 3 halaman. Kita klik yang paling akhir. Nah, ini banyak sekali ya. Ada gula tebu, ada gula apa gitu. Nah, ini pouch itu terkait dengan kemasan. Nah, dari ini tinggal kita pilih mana yang memang sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Untuk Gulaku sendiri memang ada 2 produsen ya. Yang pertama PT Gula Putih Mataram, yang kedua ada PT Sweet Indo Lampung. Nah, ini mana yang memang digunakan oleh PU. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa lihat nih, yang Sweet Indo Lampung ya, untuk Gulaku Bengawan, Gulaku Balai Kartini, kemudian Gulaku dan sebagainya, ini ternyata nomor SH-nya sama gitu kan. Nah, sama kan ini nomor SH-nya. Nah, sama, tinggal kemasan mana yang dipakai. Nah, kebanyakan kalau di tempat kami, PU kami menggunakan ini ya, ditunjukkan dengan kemasan ditunjukkan kepada kami, sehingga kita tahu bahwa dia menggunakan Gulaku pouch yang 1 kilo 10 kilo ya, yang 10 kilo 1000 gram itu 10 kilo. Nah, kalau sudah begini, sudah kita tinggal copy paste saja. Produsennya kita blok, kita copy paste, kemudian ini kita blok, kita copy paste, expired kita blok, kita masukkan ke dalam lampiran 4 ya, lampiran 4 tabel pertama. Karena lampiran 4 tabel pertama itu kan berisi semua bahan yang digunakan oleh PU. Ya, semua yang digunakan tuh kita isikan di lampiran 4 tabel pertama dari SJPH. Kemudian tabel kedua dari lampiran 4 itu berisi tentang
pembagian dari bahan baku itu ke dalam beberapa varian kalau memang variannya banyak, ya kan? Misalkan ada 2 varian. Berarti bahan yang kita masukkan adalah semua bahan baku dari 2 varian itu. Tinggal nanti di tabel kedua dari lembaran 4 itu tinggal kita bagi. Mana yang menggunakan bahan A, mana yang menggunakan bahan B, dan seterusnya. Nah, jadi mudah sekali ya. Misalkan merek lain yang pernah kita cari ya, selain Gulaku, apa kemarin saya juga pernah nyari, misalkan Royco ya, Royco ada nggak Royco? Oh ada. Nah ini sudah ada, pelaku usahanya atau produsennya adalah Unilever, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, tinggal mana yang dipakai. Nah kalau Bapak Ibu cermati ya, apapun yang memang sejenis ya, itu nomor SH-nya sama, ya kan? Nomor SH-nya sama, bahkan masa berlakunya juga sama, ya kan? Nah, itu kalau kita mencari menggunakan webnya BPJPH. Kalau kita menggunakan web yang LP POMUI, ya kan? Ya, cukup kebetulan sudah saya simpan ya. Nah, cukup kita klik LP POMUI, ini di bagian beranda, Bapak Ibu. Bagian beranda ya, di bagian beranda itu ada filternya nggak sebanyak yang di BPJPH, ini hanya 3 ya, 3 filter. Nama produk ya, kita masukkan misalkan ini saya contohkan Rose Brand lah gitu ya, kita cari. Nah akan muncul seperti ini. Pertanyaannya, dibanding dengan yang BPJPH lebih mudah mana? Kalau menurut saya sih lebih familiar atau friendly yang BPJPH, tetapi kan tidak semua bahan baku kita itu ada gitu. Artinya ada itu yang disertifikasi oleh BPJPH gitu kan. Nah, terus untuk pengkodean nomor sertifikatnya pun juga beragam ya. Di sini ada yang menggunakan LP POMUI, ada yang tidak. Itu yang benar yang mana? Yang benar adalah ya kita copy paste saja apa adanya di sini. Ya kan? Kalau memang tidak menggunakan ini ya jangan ditambahi gitu ya. Jadi apapun yang tertera di sini itu yang kita pakai, termasuk merek. Misalkan bahan bakunya agar-agar misalkan, ya Rose Brand ya ditulis seperti ini. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam pengecekan, gitu kan. Coba kita cek yang lain ya. Kita cek yang lain. Nah ini LP POMUI juga. Cek yang lain lagi, gitu kan. Nah ini ada yang begini, ada yang begini. Bahkan sempat saya nemui itu nomornya tidak begini, nomornya kayak nomor surat gitu ya, kayak nomor surat garis miring gitu. Yang mengeluarkan adalah dari apa itu, Kemenak provinsi kalau nggak salah ya, ada yang seperti itu ya. Misalkan merek lain lagi apa ya, Fortune misalkan. Fortune itu apa, minyak ya, kita cari coba ada nggak Fortune itu. Nah ya, jadi Fortune ternyata untuk ketemu minyak masih jauh nih ya. Nah, Fortune ada lagi, kita cek berikutnya. Nah, jadi kalau dicermati nomor sertifikat halalnya juga beda ya. Nah misalkan seperti ini bisa Bapak Ibu klik detail untuk mengetahui expirednya kapan ya, expirednya kapan. Nah cuman di sini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan ini produk apa gitu. Itu ya kalau menurut saya sih kekurangannya ya, kekurangannya. Nah Wilmar Padi ini Fortune itu Fortune apa gitu kan, maksudnya jenis bahan bakunya ya, itu bahan baku apa gitu, kadang agak bingung juga ya. Nah gini ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tinggal copy paste ya, mana yang Bapak Ibu suka untuk mencari sertifikat halal dari bahan yang kita gunakan, yang PU gunakan, silahkan mau pilih yang LP POMUI mau ataupun yang satunya. Kalau nggak ada yang di apa itu webnya halal ya dicari di sini, begitu sebaliknya. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ini membantu.